Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai? Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran ini. Baiklah para peserta didik, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Berdoa sesuai ajaran kita, kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anakku semuanya, Bapak akan share screen materi untuk hari ini. Tolong persiapkan pembelajaran kalian. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas hak dan kewajiban pada norma. Ya. Setiap norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat norma itu. Juga selalu mengandung hal-hal yang harus dilakukan setiap tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian punya hak dan kewajiban sebagai siswa? Atau apakah kalian memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang manusia yang menjalankan kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga? Seperti yang terjadi sekarang ini, Bapak akan memberikan tayangan ya berupa gambar. Nah, di sini ada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian di sini ada gambar hak dan kewajiban masyarakat ya yang menerima bantuan sosial ya. Kemudian di sini juga tersedia gambar hak dan kewajiban sebagai para peserta didik atau sebagai siswa. Baik, seperti yang sekarang yang terjadi pada seorang pelajar di sekolah ya, contohnya yang harus mentaati aturan atau norma di sekolah ya. Yang harus setiap siswa itu tiba di sekolah pukul 7 ya. Karena sekarang sedang pandemi, meskipun belajar di rumah, para peserta didik harus mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pukul 7 kita mulai pembelajarannya. Nah, ini semua harus kewajiban ya yang terkandung oleh norma. Adapun hak yang terkandung oleh norma itu adalah pemberian bimbingan oleh guru selama proses pembelajaran. Setiap siswa harus mendapatkan bimbingan tersebut karena bimbingan itu merupakan haknya ya. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, human right ya. Di sini sudah secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hak adalah hal-hal yang harus diperoleh, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap orang dimanapun norma itu berlaku di masyarakat ya. Baik anak-anakku. Nah, di sini pengertian hak itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah milik atau mempunyai atau punya ya. Jadi milik atau punya, misalnya di sini Bapak contohkan buku ini adalah hak saya karena saya sudah membelinya. Kalian membeli buku, berarti itu hak kalian. Buku itu milik kalian ya, dan bukan menjadi milik orang lain ya. Buku itu merupakan hak kita, hak kalian. Nah, kemudian selain itu juga
berarti wewenang atau kekuasaan, ya. Wewenang kalian dalam merawat buku, karena itu buku kalian sendiri, dan kekuasaan kalian untuk menggunakan buku itu dan untuk mengakui, ya, dimanapun kalian pakai atau kalian baca buku tersebut, ya. Nah, kemudian dengan demikian milik atau punya itu atau berwenang, ya, itulah hak. Kalian yang memiliki hak, wewenang, karena kalian yang memiliki buku, ya. Dan orang lain tidak boleh mengaturnya karena itu buku milik kalian sendiri, ya. Nah, contoh manfaat dari sebuah norma ini, setiap orang berhak mendapatkan manfaat dari norma ataupun aturan yang dibuat karena manfaat norma merupakan haknya. Bila seseorang belum memperoleh manfaat dari suatu norma, maka orang itu berhak memintanya. Nah, di sini hak tidak selalu ada setelah norma atau dibuat. Ada juga hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat. Nah, hak inilah yang disebut hak asasi manusia. Hak ini dimiliki setiap orang. Bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan, diantaranya adalah hak hidup, hak beragama, hingga hak untuk memberikan pendapat. Nah, kalian semua punya hak nggak kira-kira? Ya, peserta didik atau seluruh siswa-siswi kira-kira punya hak asasi manusia tidak? Nah, kalau kalian punya hak asasi manusia, silahkan kalian tulis di kolom chat atau di kolom komentar, ya. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Nah, nilai hak asasi manusia ini ada hak hidup dan hak berpartisipasi, hak tumbuh kembang, dan hak harus dilindungi. Nilai dari HAM ini mengajarkan untuk selalu menghargai setiap orang. Tidak ada manusia yang boleh digertak atau dikasar atau dilecehkan, ya. Dengan alasan apapun, kita tidak boleh membuat orang lain kecewa. Kita tidak boleh membuat orang lain merasa dirugikan, ya. Jadi setiap orang perlu dihargai, apapun suku, agama, keadaan fisik, serta yang punya banyak kekurangan sekalipun. Ya, setiap orang berhak harus dihargai karena sama-sama ciptaan Tuhan, ya, dan ini adalah salah satu bentuk norma dasar yang harus kita jaga, ya. Bisa tidak kira-kira kalian menjaga hak asasi manusia ini, ya? Mudah-mudahan Bapak bisa meyakini bahwa kalian pasti bisa untuk menjalankannya. Kemudian pengertian kewajiban. Nah, kewajiban atau wajib, ya, setiap manusia. Nah, ini berasal dari kata wajib, ya. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam norma ini, ya. Nah, apakah kalian punya kewajiban sebagai manusia? Kita semua punya kewajiban nggak kira-kira? Punya tidak? Ya, kita sebagai manusia, seluruh manusia punya kewajiban, ya. Contoh, bagi seorang pelajar, kewajibannya adalah belajar. Hanya dengan memenuhi kewajiban belajar itu, seseorang atau siswa mendapat manfaat dari norma yang berlaku baginya. Norma dapat ditegakkan hanya bila para anggota masyarakat yang memiliki norma tersebut menjalankan kewajiban dengan masing-masing, ya. Jadi kewajiban ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewajiban kepada sesama manusia. Ketiga, kewajiban kepada alam. Kemudian 3 kewajiban itu oleh masyarakat Islam disebut juga hubungan, ya. Nah, ada 3 hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam. Nah, ini 3 hubungan menurut ajaran Islam dan Hindu, ya. Bisa kita pahami semuanya, mudah-mudahan kita juga dapat menerapkannya dengan sebaik mungkin, ya. Kemudian kewajiban kepada Tuhan ini secara jelas dengan mengikuti perintah dan larangannya, ya. Setiap agama harus menjauhi larangannya dalam agama apapun. Hal ini terkait norma agama, ya.
Jenis-jenis norma juga terkait dengan norma ketuhanan yang menyangkut nilai-nilai Pancasila. Ya, setiap kewajiban yang dilakukan oleh setiap manusia, kewajiban kepada Tuhan, ya, itu diyakini dan dipercayai oleh agama manapun. Ya, jadi setiap agama manapun harus bisa menjalankan larangannya dan menjauhi. Setiap agama manapun kita harus bisa menjalankan perintah, ya, harus bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, ya. Kemudian kewajiban pada sesama juga berhubungan dengan soal sopan santun dan kesusilaan. Ini banyak berkaitan dengan jenis norma kesusilaan, ya. Jadi yang berkaitan dengan sopan santun ini kita kaitkan dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan ini juga berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Setiap yang dilakukan oleh kita sebagai manusia itu pasti harus berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila atau dengan norma kemanusiaan, persatuan, dan norma kerakyatan, dan norma keadilan sosial, ya. Nah, kemudian berikutnya ada kewajiban pada alam. Nah, ini berkaitan dengan norma agama, ya, yang mewajibkan manusia menjaga lingkungan, ya. Kemudian serta dengan norma hukum, ya. Kewajiban kepada alam juga ini berhubungan dengan hak alam yang harus kita penuhi oleh manusia. Dalam hal ini manusia wajib untuk menjaga dan merawat alam seperti tumbuhan, hewan liar, bahkan juga air, ya. Ini adalah kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaganya, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan dan kewajiban. Nah, di sini dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang perlu mematuhi seluruh norma yang berlaku, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Dengan mematuhi norma itu, pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih mudah dilakukan. Contohnya di gambar ini kita penerapan kewajiban, penerapan hak dan kewajiban kita sebagai manusia, kita menjalankan perintah dari pemerintah yang selalu menggunakan masker dan menjauhi larangannya, seperti tidak berkerumun, ya. Kemudian penerapan sosial berskala PSBB, ya. Kemudian belajar daring misalnya. Nah, ini pemenuhan hak, ya, dan kewajiban tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, ya. Untuk melaksanakan pemenuhan hak ini secara baik, setiap orang perlu lebih dahulu memperhatikan hak orang lain. Nah, baru selanjutnya kita memenuhi hak orang tersebut sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab atau kewajiban diri sendiri atas orang lain itu. Ya, kemudian dengan memenuhi hak orang lain di sini sebaik mungkin, maka kewajiban ini kepada diri sendiri juga akan jalan secara otomatis, juga akan bisa terlaksana, ya. Nah, ini konsep dari pemenuhan hak dan kewajiban, ya. Kita harus bisa melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban, penuhi hak orang lain, kemudian jalankan semua kewajibannya, kemudian jalankan kewajiban diri sendiri atau minta hak kepada diri sendiri, ya. Nah, bisa dipahami semua anak-anakku untuk materi hari ini, ya. Semoga kita semua dapat menjalankan penerapan hak dan kewajiban, ya. Baiklah, berikutnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian, ya. Tolong disimak dan dicatat, salin pada tabel atau di buku, lalu nanti kalian kirimkan jawabannya, ya. Tuliskan kewajiban hak tersebut, ya, bila perlu dengan tulisan yang berwarna-warni atau disertai coretan gambar yang lebih menarik, ya. Nah, di sini contohnya di lingkungan di rumah. Apa kewajiban kalian di rumah? Ya, silakan kalian tulis sebanyak mungkin, ya, tidak hanya 3. Di sini Bapak tulis 3, tapi silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya, ya. Kewajibannya apa di lingkungan rumah, haknya apa di lingkungan rumah. Kemudian kewajibannya apa di sekolah, kemudian haknya apa di sekolah. Kemudian di masyarakat, kewajiban kita apa, kemudian hak kita di masyarakat juga apa, ya. Silakan kalian catat jawabannya, kemudian kirimkan di Google Classroom, ya.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan berikan tanggapannya di kolom komentar ataupun di WhatsApp. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.